Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu semua, jumpa lagi bersama saya Bangkit Permadi. Kali ini bertemu lagi di podcast Ngopi Kita. Oke, kita hari ini edisinya adalah Mimbar Demokrasi. Kenapa kita pakai edisi Mimbar Demokrasi? Jadi memang di 2025 Bawaslu saat ini menjalani non tahapan, jadi harapannya kita nanti bakal mengulik hal-hal kaitannya dengan kedemokrasian seperti itu. Selain itu, hari ini juga yang sangat luar biasa, saya sudah kehadiran narasumber yaitu Ketua Bawaslu Wonosobo. Selamat pagi Pak Ketua. Ya. Sehat Pak Ketua? Alhamdulillah. Jadi kali ini saya sangat senang sekali bisa ngobrol langsung dengan Pak Ketua, karena memang sepertinya walaupun kita sering berjumpa, kita belum pernah duduk bareng ngobrol Pak ya. Ini tapi ada yang kurang Pak Ketua. Ya. Karena posisinya kita temanya ngopi, tapi depan sini nggak ada kopinya. Oke, nanti kita ngopi-ngopi setelah selesai lah begitu. Oke, Pak Ketua, karena memang saya melihat Pak Ketua ini sudah banyak berkecimpung dalam dunia demokrasian, artinya di babakan legislatif pun pernah menjalani. Terus kemudian hari ini kebetulan adalah Hari Kebangkitan Nasional seperti itu. Saya menganggapnya Pak Ketua merupakan salah satu tokoh lah di Wonosobo ini. Makanya kita ingin banyak ngobrol kaitannya dengan semangat kebangkitan nasional dalam pembangunan demokrasi dalam kepemiluan di Wonosobo maupun kancah nasional seperti itu. Baik Pak Ketua, setiap tanggal 20 Mei, jadi bertepatan pada hari ini, bangsa Indonesia itu selalu memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Pak. Saya ingin tahu lebih jauh nih Pak, kalau menurut Pak Ketua ini, bagaimana lintasan sejarah Kebangkitan Nasional itu sendiri? Iya, terima kasih Mas Bangkit. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Wonosobo terutama dan di mana saja berada. Yang pertama kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa ngobrol. Dan kalau ngobrol biasa kan kita biasa ya. Cuma ngobrol yang tematik ya kita buat ada agenda-agenda kegiatan kita yang tema besarnya tadi ngopi, kemudian karena kita masuk di non tahapan kita buat tema kecilnya adalah Mimbar Demokrasi supaya yang kita bicarakan lebih luas. Betul. Ya. Nanti kalau sudah masuk tahapan pemilu, nah kita bicara yang lebih sempit lagi tentang pemilu dengan segala aspeknya. Nah khusus pada hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional setiap tanggal 20 Mei. Dan hari ini adalah hari yang ke-117. 117 kalau kita hitung mundur, Hari Kebangkitan Nasional itu ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1948 itu menjadi Hari Besar Nasional. Nah itu didasarkan pada berdirinya kelompok pemuda waktu itu yang dinamakan Budi Utomo. Oh, Budi Utomo. Ya, kebetulan Budi Utomo itu sejarahnya lahir di tanggal 20 Mei tahun 1908. Tetapi sebelum Budi Utomo ini lahir, ada satu tokoh priyayi Jawa yang menurut saya ini tokoh yang sangat luar biasa. Priyayi Jawa, dia berasal dari kalangan ningrat, orangnya kaya, tetapi dia betul-betul punya rasa yang mungkin agak berbeda dengan kebanyakan para priyayi Jawa. Jadi priyayi yang waktu itu barangkali kurang punya kepedulian sosial, tapi berbeda dengan tokoh satu ini yaitu Dr. Wahidin. Ya, Wahidin Sudirohusoto. Itu. Dia tokoh priyayi, seorang dokter, kemudian dia punya kepedulian. Daerah mana itu Pak? Itu di sekitar Jogja. Oh di Jogja. Ya, di sekitar Jogja. Nah berawal dari situ kemudian dia mencoba untuk membuat suatu gagasan
Dia merenungkan kenapa sih kok bangsa saya pribumi saat itu atau orang Jawa saat itu kok kehidupannya ya miskin, ya bodoh gitu. Yang buta huruf hampir sebagian besar. Banyak, Pak. Asih buta huruf. Kemudian miskin, kemiskinan, ya semuanya hidup untuk makan saja susah. Dia berpikir seperti itu. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena ada penjajahan. Oke. Ya. Kemudian dia berpikir juga, bagaimana saya seorang Wahidin ini bisa melawan penjajahan, memerdekakan bangsa saya. Agak sulit kayaknya. Saya tidak mungkin sendirian. Nah, kemudian dia berpikir, bagaimana sih proses perubahan itu bisa dilakukan. Nah, dia berpikir bahwa sebuah perjuangan yang solid itu akan bisa dibangun manakala ada kesadaran bersama. Nah, karena waktu itu masyarakat belum tahu, dijajah oleh Belanda, juga masyarakatnya juga tidak begitu tahu apa sih maksud kedatangan penjajah Belanda ke sini dan sebagainya. Dia tahunya ya ada Belanda, kemudian hidupnya susah. Nah, kemudian inilah yang menjadi aspek utama. Dr. Wahidin dia melakukan penyadaran kepada masyarakat bahwa kamu itu sedang dijajah. Karena dijajah, kamu diserap sumber daya manusianya, diserap sumber daya alamnya, kamu jadi hidup miskin. Dan kamu bodoh, tidak boleh sekolah. Ya, makanya kamu tidak bisa berpikir bagaimana melawan penjajah secara masif. Gitu. Nah, kemudian dari situlah dia melakukan upaya. Ini yang sangat luar biasa. Dengan menggunakan uangnya dia sendiri, dia itu membantu masyarakat untuk mau belajar. Diberikan alat tulis, kemudian dibuatkan sekolah-sekolah kecil, diajarkan yang penting bisa menulis angka, bisa menulis huruf, sekalipun waktu itu baru huruf Jawa. Nah, ini sudah melangkah ke situ. Sampai kemudian setelah dia melakukan cukup banyak, kemudian dia menghimpun funding yang tujuannya juga satu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Jawa, dan yang kedua untuk membantu secara ekonomis. Nah, ini anggapan dari Dr. Wahidin ini akan bisa kita lakukan kalau kemudian kita bisa melakukan secara kolektif, maka ini akan menjadi sebuah kesadaran besar. Nah, kesadaran besar dan kemampuan besar dari sisi kapasitas itulah yang menurut Dr. Wahidin baru kemudian kita bisa berhadapan head to head dengan penjajah. Nah, sehingga dia melakukan upaya itu secara terus-menerus. Berarti memang fokusnya kaitannya dengan pendidikan, Pak, gerakannya Dr. Wahidin ini. Ya, jadi itu sama, Mas. Nelson Mandela itu ketika dia memperjuangkan kemerdekaan bangsa Afrika Selatan, ketika dia bisa memperoleh kemerdekaan, dia menjadi presiden, apa kata dia? Salah satu jalan untuk menuju sebuah perubahan besar di Afrika Selatan adalah pendidikan. Ya. Jadi semangatnya adalah untuk meningkatkan SDM-nya, Pak ya? Iya, betul. Jadi SDM itu hanya bisa ditingkatkan oleh dunia pendidikan kita. Iya, karena memang kalau kita melihat ini kan 1908 prosesnya itu kan masih belum merdeka, Pak ya? Belum. Jadi yang ditempuh justru malah perbaikan SDM-nya dulu. Malah mungkin masyarakat kita saat itu sudah dijajah tapi tidak merasa bahwa dia terjajah. Iya, betul. Karena Pak, tidak ada kesadaran. Iya. Oh, mungkin seperti itu. Itu yang membuat mungkin Belanda juga betah, Pak ya? Ya betah. Karena kemudian dia bisa mencengkram wilayah Jawa, kemudian melebar sampai seluruh Indonesia dengan sangat kuat gitu. Karena kita belum ada kesadaran untuk melawan, bagaimana cara melawannya, dengan apa kita melawan itu belum. Oke, Pak Ketua, kalau dikaitkan ini, Pak, sebagai Ketua Bawaslu Wonosobo saat ini. Jadi nilai-nilai atau semangat yang bisa diambil, Pak, dari konteks perjuangan Budi Utomo apa, Pak? Nah, sekarang kan kita sudah berada dalam alam kemerdekaan. Kita tinggal menerima warisan. Kita tidak ikut berjuang. Bagaimana susahnya berjuang. Coba bayangkan dari tahun 1908 dengan adanya Budi Utomo, baru kemudian tahun 1928 tingkat kesadaran itu memuncak menjadi sebuah Kongres Sumpah Pemuda. Kemudian Kongres Sumpah Pemuda itu mengilhami
perjuangan sampai dengan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1948. Butuh waktu yang begitu panjang. Gitu. Nah, sekarang kita sudah merdeka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu. Nah, semangat yang ada pada yang dilakukan oleh Dr. Wahidin, kemudian oleh Dr. Sutomo yang terlibat di dalam Budi Utomo itu adalah semangat kegotong royongan. Karena apa? Contoh yang tadi saya sampaikan, dia menggunakan uangnya sendiri, kekayaannya sendiri untuk membiayai pendidikan, untuk membantu yang miskin supaya dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Nah, ini sebuah solidaritas warga yang sangat luar biasa. Nah, ini yang harus kita bangun. Kita sudah merdeka, tetapi kemudian kadang-kadang kita merasa bahwa ada istilah begini, kalau orang tua sekarang mengatakan wong Jawa ilang Jawa. Jawa hilang Jawa. Ya kan? Nah, salah satu aspek karakter orang Jawa, orang Indonesia itu adalah solidaritas, gotong royong. Kita apa-apa itu tidak bisa sendiri karena kita makhluk sosial. Nah, cuma sekarang kehidupan yang semakin global, semakin modern, itu rasanya orang menjadi angkuh. Nah, dia merasa bahwa kalau dia berhasil, ya itu karena kerja keras dia. Sendiri, Pak. Kalau dia kaya, itu ya karena kerja kerasnya dia. Sehingga rasa kepedulian kurang. Nah, ini yang menurut saya perlu menjadi sebuah perhatian kita, warning kita, karena sekarang jangankan di Jakarta, di Wonosobo aja ketika Mas Bangkit mau nyari alamatnya temannya yang tidak pernah masuk di wilayah situ. Tanya orang tetangga sebelahnya kadang-kadang nggak tahu. Betul. Ada rumahnya di sebelahnya. Ini kan menunjukkan bahwa di antara kita saja memang kurang kepedulian satu sama lain. Nah, ini menurut saya yang perlu dibangkitkan lagi dari semangat kebangkitan nasional itu adalah solidaritas, kerjasama, kemudian rasa senasib sepenanggungan. Itu. Jadi senengnya kalau ngobrol sama golongan tua. Jadi mohon maaf ini. Jadi kita kalau dulu kan di zaman sekolah ada golongan tua, golongan muda. Jadi kalau kita ngobrol sama golongan tua itu nariknya ke belakang itu kadang kejauhan. Jadi akhirnya kita tersadar ini, ternyata sejarah itu begitu bagusnya untuk kaum muda saat ini gitu loh Pak. Kayaknya dengan tadi wong Jawa jangan hilang Jawa nih. Hal-hal seperti itu yang saat ini mungkin para generasi Gen Z itu sudah tidak mengenal itu gitu. Dengan begitu banyak globalisasi yang ada kan seperti itu. Baik Pak, ini kaitannya dengan pemilu dan pilkada ini Pak. Kalau secara umum saya katakan pelaksanaan pemilu di 2024 dan pilkada 2024 saya katakan ya sudah cukup baik lah. Baik saya katakan. Karena memang pelaksanaannya kita sebagai lembaga pengawas, artinya Bawaslu, hadir kita melaksanakan tahapan dengan begitu kompleks. Kita mengawasi dengan maksimal semua proses tahapan dari A sampai Z. Artinya pelaksanaan itu tidak ada yang hilang dari kacamata Bawaslu seperti itu. Cuman saya ingin tahu nih Pak, dari pendapat Pak Sarwanto, kira-kira menurut Pak Ketua seperti apa pandangan kaitannya dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada di 2024 kemarin? Iya, saya sepakat bahwa dari sisi penyelenggaraan kita sudah semakin baik. Semakin baik. Pengertian baik di sini adalah paling tidak berjalan secara lancar, tidak terganggu tahapannya sampai selesai. Kemudian yang kedua berjalan secara aman, damai, tidak ada konflik yang kemudian menghambat prosesnya pemilu. Kemudian yang ketiga, semoga memberikan manfaat. Nah, sejak pemilu sampai kemudian dilanjutkan dengan pilkada, ini kita sudah memilih wakil-wakil rakyat, sudah memilih DPR, sudah memilih bupati, sudah memilih gubernur. Nah, tinggal kita berikan kepercayaan. Nah, kenapa kita adakan kegiatan pemilu ini? Ini karena kita mempunyai satu kesepakatan nasional bahwa negara ini dibangun dari semua oleh semua. Jadi bukan dari Mas Bangkit untuk Indonesia atau Indonesia hanya untuk Mas Bangkit, tapi dari semua untuk semua. Nah, oleh sebab itu konsep demokrasi yang kita terapkan ini adalah konsep demokrasi yang diilhami oleh nilai-nilai dalam Pancasila, khususnya sila keempat. Nah, oleh sebab itu
Apa sih sebenarnya tujuan pemilu? Tujuan pemilu itu diantaranya satu, memperbaiki kekurangan kita selama 5 tahun berjalan. Kemudian yang kedua, memperkuat apa yang sudah baik, kita perkuat, kita tingkatkan lagi. Nah, berkaitan dengan pemilu, ada nggak hubungannya dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional? Ada. Iya. Ya, jadi dengan Kebangkitan Nasional itu kita disadarkan kembali seperti apa selama ini, kekurangan kita ada di mana. Karena sekarang dinamika global itu sudah cepat sekali. Iya. Jadi kita tidak bisa merasa puas dengan situasi yang ada di Indonesia tanpa kita tahu perkembangan politik, perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi di dunia luar itu seperti apa. Nah, kita harus bisa mengikuti itu semua. Nah, proses demokrasi ini adalah menjamin supaya eksistensi negara dan bangsa Indonesia itu tetap berjalan di tengah-tengah situasi global yang berubah secara cepat, bahkan kemudian seringkali terjadi tarik-menarik antar kubu satu dengan yang lain. Nah, ini kalau kita tidak siap di dalam, solidaritas kita di dalam tidak kuat, kebersatuan dan kesatuan kita masih terganggu dengan berbagai macam hoax dan sebagainya, kemudian kita masih menggunakan cara-cara yang lama, cara-cara yang klasik, seolah-olah misalnya ini, sekarang itu kita masih bicara tentang bagaimana kekuatan angkatan bersenjata misalnya. Padahal sebenarnya sekarang di Singapura itu sudah punya angkatan keempat. Nah, di samping angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, Singapura sudah punya angkatan cyber. Cyber, ya. Kenapa ada angkatan cyber? Karena sekarang pertarungan itu bukan lagi pertarungan senjata dengan senjata. Bukan lagi peperangan teknologi, tetapi pertarungan antar teknologi, penguasaan teknologi. Karena siapa yang menguasai teknologi dia akan menguasai berbagai macam sumber daya. Nah, ini hanya bisa kita gali, kita persiapkan, kita tata, kemudian kita evaluasi melalui pemilu. Dan pemilu itu menjadi jalan yang paling demokratis, bisa diterima semua pihak, sehingga siapa yang terpilih dalam pemilu, siapa yang terpilih dalam pilkada, itulah kita berikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi pekerjaan rumah kita. Kalau ngomong-ngomong tadi Pak, kaitannya dengan proses pemilu itu kan proses untuk memperbaiki 5 tahun yang lalu. Ya. Agak lumayan dalam, cuman saya ingin tahu Pak, hal apa yang perlu diperbaiki untuk 5 tahun yang akan datang dari proses pemilu kemarin. Saya kira bagi kita yang kebetulan kita berada di penyelenggara pemilu, kita sangat berkepentingan untuk bisa betul-betul memanifestasikan pemilihan umum yang betul-betul jurdil sesuai dengan asasnya. Jujur, adil. Kalau langsung umum, bebas, rahasia sudah iya. Cuma jujur dan adil ini kembali. Nah, oleh sebab itu ini yang perlu terus kita perjuangkan, termasuk Bawaslu. Jadi Bawaslu, saya sering ditanya oleh teman-teman, apa sih pekerjaan Bawaslu pasca pemilu dan pasca betul itu, Pak. pemilihan itu. Ada yang nyeletuk, paling bimbang. Ada yang bilang lagi catur. Nah, setelah pemilu selesai, pilkada selesai, tidak berarti Bawaslu maupun KPU kemudian selesai pekerjaannya. Kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab berdasarkan hasil evaluasi kemarin. Nah, evaluasi kemarin pemilu mulai berjalan dengan baik. Tetapi di satu sisi kita masih perlu menyadarkan kepada masyarakat supaya jangan menggunakan kesempitan dalam kesempitan. Ya kan? Misalnya berbuat curang. Kemudian yang kedua, kita masih perlu bahwa masyarakat itu tidak cukup datang ke pemilu, datang ke TPS, kemudian dia menggunakan hak pilihnya, pulang. Tapi kita masih mengharapkan juga bahwa masyarakat di samping menjadi pemilih yang logis, pemilih yang rasional, tapi juga kita berharap menjadi pemilih yang partisipatif, pemilih yang peduli. Sehingga kalau ada sesuatu pelanggaran, kecurangan, itu tidak mesti harus Bawaslu yang menangani, tapi cukup bisa diingatkan oleh masyarakat. Atau setidaknya masyarakat bisa menyampaikan informasinya kepada Bawaslu sehingga Bawaslu bisa menindaklanjuti. Nah, ini yang menurut saya kesadaran politik masyarakat
untuk bisa bekerja sama dengan Bawaslu saling mengawasi pemilu ini yang masih menjadi PR besar bagi kita. Sehingga pada satu sisi tadi kita sampaikan bahwa sudah berjalan lancar, damai, tetapi dari sisi kualitas penyelenggaraan ini yang tetap harus menjadi PR kita. Sehingga tidak ada salahnya kalau pasca pemilu kita mulai menata. Oleh sebab itu Bawaslu di tahun 2025 kita mengaktifkan berbagai kegiatan dalam rangka untuk memberikan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bagaimana sih cara berdemokrasi yang baik. Nah ini yang kita lakukan dalam rangka kita betul-betul untuk mewujudkan pemilu yang bagus, kemudian hasilnya juga bisa memastikan bahwa dengan pemilu ini Indonesia akan semakin berkembang, semakin baik. Oke Pak, tadi saya agak tertarik itu Pak kaitannya dengan politik internasional. Iya. Jadi adakah hubungan antara hasil pemilu kita dengan percaturan politik internasional itu Pak? Kaitannya apa sih yang bisa? Saya kira jelas sekali ya. Jadi gampangnya begini Mas. Misalnya kita bicara Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita bicara legislatif, kita bicara eksekutif. Eksekutifnya taruh kata misalnya presiden. Nah, dengan melihat peta politik yang terjadi secara internasional, maka kan masyarakat punya banyak pilihan. Siapa sih tokoh yang layak memimpin Indonesia di tengah percaturan politik yang begitu keras seperti itu. Sehingga sebenarnya pemilu itu tidak cukup hanya untuk kepentingan internal kita saja, tetapi juga pemilu itu punya maksud untuk bisa menjaga eksistensinya. Eksistensi Indonesia melalui tokoh yang dipilih di dalam pemilu, sehingga ketika tokoh yang dipilih dalam pemilu itu bisa mengatasi persoalan-persoalan tata hubungan internasional dan Indonesia menjadi bagian yang bisa mengambil peran strategis. Nah ini saya kira yang diharapkan oleh masyarakat kita. Jadi kalau saya nyatakan begini Pak, berarti kalau dikaitkan semua dengan obrolan kita tadi, peran Bawaslu itu berarti sangat penting. Iya, coba bayangkan kalau Bawaslu bekerja semaunya sendiri, tidak bekerja sesuai dengan amanat rakyat, tidak bekerja sesuai dengan prosedur yang sudah digariskan oleh Bawaslu, amburadul. Pemilunya amburadul. Kalau pemilunya amburadul, kira-kira sosok pemimpin seperti apa yang akan dihasilkan? Kan kita selalu berpikir bahwa hasil yang baik selalu diperoleh dari proses yang baik. Ketika penyelenggaraan pemilunya baik, insya Allah DPR-nya adalah DPR yang terpilih, DPR yang terbaik. Presidennya presiden yang terbaik. Bupati, gubernurnya juga bupati dan gubernur yang terbaik. Nah inilah, jadi disitulah jangan abaikan peran Bawaslu. Kita ambil contoh misalnya, beda dengan era zaman dulu. Ketika pemilu 1955, kekuatan ideologis partai-partai politik dan masyarakat itu menjadi kamar-kamar kecil. Sehingga perbedaan ideologi itu menunjukkan siapa lu, siapa gue, kan gitu. Tapi sekarang ketika kita menggunakan asas yang sama, semua partai asasnya Pancasila, kan hampir tidak ada perbedaan yang diametral antara partai satu dengan yang lain. Sehingga mereka akan berpikir apa sih yang akan kita cari? Yang kita cari adalah program partainya. Nah ketika program partainya bagus, maka saya pilih partai itu. Apalagi programnya bagus, calegnya bagus menurut masyarakat. Nah ini yang kita lihat di situ. Oleh sebab itu pada saat tahun 55 itu pemilu bisa berjalan demokratis tanpa adanya pengawas. Tahun 55. Nah, baru kemudian kita masuk pada pemilu kedua secara nasional tahun 71. Pemilu 71. Nah, pemilu 71 ini sudah di era Orde Baru. Nah, dengan segala pertimbangan, era Orde Baru mengatakan bahwa yang namanya stabilitas politik itu sangat penting untuk stabilitas ekonomi. Nah, oleh sebab itu ekonomi menjadi panglimanya, politik itu menjadi bagian yang mendukung ekonomi itu, sehingga hingar-bingar politiknya ini semakin rendah. Apalagi waktu itu kemudian hanya disepakati 3 partai
politik yang bisa bertarung. Nah, 3 partai politik yang bertarung itu, nah ternyata dirasa kurang adil. Kurang adil karena apa? Semua penyelenggaranya adalah pemerintah. Betul. Nah, sementara di satu sisi pemerintah punya kepentingan untuk memenangkan salah satu partai. Nah, sementara tidak ada pengawasnya, tidak ada, masyarakatnya juga tidak ada. Baru kemudian semakin lama setiap pemilu sudah diketahui mana yang menang. Nah, baru kemudian di tahun 99 itu dilakukan pemilu di era reformasi. Nah, pemilu waktu itu diikuti 48 partai politik. Dan itu paling banyak itu Pak ya? Ya, cukup banyak. Tapi masih kalah banyak dengan yang 55. 55. Ya. Nah, tetapi itu sudah mulai demokratis. Nah, setelah pemilu 99 baru kemudian ditata. Penyelenggaranya itu bukan lagi dari pemerintah tapi lembaga independen yang namanya KPU. Supaya KPU bisa berjalan baik, partai politik juga dijamin haknya, maka kemudian ada pengawas pemilu yang namanya Bawaslu. Nah, itu baru kemarin lah kita mengenal itu, sehingga praktis setelah 99 masuk 2004 sampai sekarang itu kita sudah berangsur-angsur baik. Nah, inilah peran dari penyelenggara pemilu, tidak hanya KPU-nya saja, tetapi Bawaslu ini juga menjadi sangat penting untuk menjaga demokrasi kita. Pak, tadi kan kita ngomongin beberapa pertanyaan dari masyarakat tadi. Jadi memang kondisinya memang bahkan di minggu ini pun mungkin saya sudah dapat pertanyaan itu, kalau ketemu orang adalah selama 7 hari ya 4 lah Pak pertanyaan. Loh Mas Bangkit, Bawaslu ini udah nggak pemilu gini ngapain gitu ya. Jadi kan selama 7 hari itu saya mungkin ada 4 kali pertanyaan. Berarti kan intensitas masyarakat itu sangat pengen tahu lah kinerja dari penyelenggara pasca tidak ada pemilu atau pilkada. Cuman saya ingin tahu ini Pak, pendapat ini bukan setuju atau tidak setuju, tapi saya ingin tahu pendapat Pak Sarwanto kaitannya dengan bagaimana ketika lembaga Bawaslu ataupun KPU ini nanti di-ad-hoc-kan. Ya, kalau kami sebagai orang yang sedang jadi objek ya, betul, kami tidak bisa berpendapat setuju dan tidak setuju. Betul. Ada tidaknya Bawaslu itu menjadi kepentingan dan kebutuhan kita bersama. Kalau masih dianggap penting adanya pengawas pemilu, maka tentunya Bawaslu masih perlu dihadirkan. Tetapi kalau sudah tidak penting, ya untuk apa? Namanya juga tidak penting. Ngapain harus kita hadirkan? Tapi melihat bahwa yang namanya proses demokrasi itu kan juga bicara menang dan kalah. Betul. Nah, ketika kita bicara menang dan kalah, maka kita bicara kedewasaan para pemainnya. Kalau pemainnya dewasa, siap menang dan siap kalah, mungkin Bawaslu nggak perlu lagi, Mas. Tetapi kalau masih sering ada orang ingin menang dan menghalalkan segala cara, maka disitulah perlu ada Bawaslu. Bawaslu tidak sekedar nyemprit saja, tapi Bawaslu punya kewajiban menjalankan apa yang menjadi aturan. Betul. Nah, ya kan, rule of law-nya apa? Aturan permainnya seperti apa? Aturan mainnya seperti ini. Jadi Bawaslu ibarat jadi wasit. Coba bayangkan kalau pertandingan sepak bola tidak ada wasit. Tidak ada wasitnya. Nah, mau pelanggaran atau tidak, ada wasitnya aja berantem, Pak. Nah, oleh sebab itu kami serahkan kepada pemerintah, kepada DPR, silahkan. Yang penting bagi kita kan ketika kita diberikan amanat, diberikan tugas untuk menjadi penyelenggara pemilu, menjadi pengawas pemilu, ya kita insya Allah secara all out maksimal kita kerahkan segala tenaga dan pikiran kita untuk betul-betul murni kita menegakkan aturan main, kemudian kita juga memberikan pembelajaran politik, sehingga apakah akan di-ad-hoc-kan atau akan menjadi lembaga tetap seperti ini bagi kami tentunya tidak terlalu penting, tetapi mengingat proses demokrasi kita masih dalam proses menuju perbaikan, maka tidak ada salahnya kalau sementara waktu ini pengawas pemilu itu masih diadakan. Nah, apakah bentuknya itu
tetap atau ad hoc itu monggo pilihan-pilihan yang itu menjadi kebijakan para pembuat kebijakan. Kita tidak bisa ngikut aja lah Pak ya. Iya, kita ikut saja. Tetapi ketika kita bekerja ya kita semaksimal mungkin. Maka tadi pertanyaan teman-temannya Mas Bangkit, apa sih kerjaannya setelah pemilu? Nah, kita tunjukkan kepada masyarakat. Paling tidak obrolan ini mungkin hanya obrolan antara kita sesama orang Bawaslu. Tetapi insya Allah isi obrolan kita ini bermanfaat untuk masyarakat. Nah, ini dalam proses kita membangun demokrasi yang lebih dewasa lagi, demokrasi yang berkeadaban, yang diinspirasikan oleh nilai-nilai kebangkitan nasional itu. Oke, Pak Ketua, terakhir ini saya ingin tahu closing statement Pak kaitannya dengan obrolan kita yang bisa Bapak sampaikan kepada sahabat Bawaslu semua. Ya, terima kasih. Jadi saya sebenarnya kalau diminta untuk bikin closing statement itu agak takut saya. Soalnya takutnya kenapa Pak? Ini kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir di obrolan kita apa sih? Oke. Jadi yang pertama kepada masyarakat tentunya atas nama Bawaslu Kabupaten Wonosobo kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena selama proses penyelenggaraan pemilu di 2024 yang dilanjutkan dengan Pilkada 2024, apa yang diharapkan oleh Bawaslu, apa yang dihimbau oleh Bawaslu, apa yang disampaikan oleh Bawaslu itu direspon baik oleh partai politik peserta pemilu, pasangan calon maupun masyarakat. Ini tentunya kami sangat terima kasih karena mereka-mereka ini sangat respect lah dengan Bawaslu. Kemudian yang kedua, bahwa tidak ada gading yang tidak retak. Jadi semuanya tidak ada yang sempurna kecuali yang sempurna itu Gusti Allah kan gitu. Betul. Nah, karena ini masih banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki bersama, maka mari kita mengajak seluruh lapisan masyarakat dan semua stakeholder bisa bekerja sama dengan Bawaslu. Bawaslu siap untuk melaksanakan apa saja. Yang jelas bahwa kita punya tujuan besar yaitu bagaimana kita mendewasakan kesadaran politik masyarakat. Makanya kita akan banyak kegiatan yang bersifat pendidikan demokrasi. Kemudian kita juga memberikan penyadaran politik kepada masyarakat bahwa partisipasi itu penting. Bahkan tidak hanya pada pemilu nanti. Partisipasi di lingkungannya, di desanya. Sekarang pembangunan desa kalau tidak ada partisipasi masyarakat juga tidak akan berjalan dengan baik. Nah, ini saya kira tema-tema yang ada di Bawaslu insya Allah semuanya bersentuhan dengan kepentingan-kepentingan real masyarakat. Sehingga tentunya Bawaslu membuka diri untuk bisa bekerja sama dengan semua lapisan masyarakat, termasuk Bawaslu proaktif untuk menjalin kerjasama. Kami sudah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi. Kalau di Wonosobo kita dengan Unsik sudah ada MOU-nya. Kita akan perluas nanti dengan mungkin dengan Unsud, mungkin nanti dengan Universitas Tidar yang ada di sekitar kita. Kontak-kontak sudah ada. Kemudian dengan beberapa lembaga NGO, pemantau pemilu kita juga sudah ada kontak-kontak, tinggal kita realisasikan termasuk dengan masyarakat, terutama dengan pemerintah desa. Ini kita antisipasi, paling tidak nanti di sekitar tahun berapa ya, 2027 mungkin, kalau tidak salah Pilkades. Nah, paling tidak karena Pilkades itu tidak diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu, tidak ada salahnya juga kalau Bawaslu nanti juga memberikan pendidikan demokrasi kepada masyarakat supaya nanti Pilkades itu bisa berjalan dengan lancar, semuanya bisa saling mengawasi, saling mengingatkan, saling asah, saling asuh. Insya Allah ini nanti akan kita lanjutkan sebagai satu bentuk kontribusi Bawaslu Kabupaten Wonosobo terhadap pembangunan di Wonosobo. Itu kira-kira Mas Bangkit. Baik, terima kasih Pak Ketua atas beberapa hal yang sudah panjang lebar disampaikan kaitannya dengan perjuangan bangsa ini ya.
Jadi kalau ngobrol sama Pak Sarwanto itu saya langsung memikirkan, wah ini ya sosok Soekarno gitu kan, perjuangan Budi Utomo gitu kan. Lalu saat ini duduk kembali di Bawaslu. Jadi banyak hal yang bisa kita tangkap kaitannya dengan perjuangan-perjuangan para tokoh-tokoh kita zaman dahulu, kaitannya dengan kebangkitan nasional kita. Tambah lagi kaitannya dengan ilmu-ilmu dalam bagian kepemiluan seperti itu. Jadi harapannya tadi masyarakat khususnya di Wonosobo bisa mengetahui kerja-kerja Bawaslu pasca tahapan pilkada maupun pemilu ini selesai. Jadi masih banyak hal atau PR yang perlu kita kerjakan kaitannya dengan partisipasi masyarakat, terus menjalin kerjasama karena kita nggak mungkin bekerja sendiri Pak ya. Artinya kita butuh halaman masyarakat yang sangat luas untuk turut serta dalam membangun proses kepemiluan yang berjalan sesuai dengan luber judul sebenarnya sifatnya yang seperti itu. Oke, begitu sahabat Bawaslu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Ketua. Sama-sama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bertugas. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.